Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Topiknya agak menyeramkan nih. Kita bakal ngobrol tentang fenomena aneh setelah menolong seseorang di tengah hujan. Iya, ceritanya dimulai saat seseorang membantu seorang wanita tua yang kehujanan di pinggir jalan, lalu ngasih tumpangan. Tapi tiba-tiba, wanita itu hilang begitu saja. Seram banget, bayangin lagi nyetir. Terus pas nengok ke belakang, kursinya kosong, cuma bau busuk dan jejak lumpur. Iya, dan yang bikin tambah merinding, besoknya ada berita tentang mayat wanita tua ditemukan di jalan itu. Padahal katanya sudah seminggu meninggal. Ini Kepals masuk kategori urban legend ya, tapi juga bisa jadi pengalaman supernatural nyata. Setuju, banyak cerita serupa di berbagai budaya. Soal penumpang hantu kayak gini, pernah dengar soal itu? Pernah, misalnya di Jepang ada Kisaragi Station. Meski beda konteks, sama-sama soal pengalaman tak masuk akal. Menurut kamu, kenapa cerita seperti ini begitu melekat di masyarakat? Karena manusia suka mencoba menjelaskan hal yang nggak mereka pahami, apalagi kalau melibatkan kematian dan ketidakjelasan. Benar, ada unsur misteri dan ketakutan yang alami. Dan biasanya suasananya malam, hujan, jalan sepi, komplit banget. Nah, hujan sendiri sering dikaitkan dengan dunia roh, katanya air bisa jadi media penghubung. Iya, katanya air memperkuat energi spiritual. Makanya banyak cerita horror settingnya pas hujan deras. Kalau dipikir-pikir, bau busuk dan jejak lumpur itu juga simbolis banget. Betul, bau busuk sering dikaitkan sama keberadaan roh yang belum tenang. Sedangkan lumpur, kayak sisa-sisa dunia nyata yang belum dilepas. Mungkin itu bentuk pesan, seolah si wanita mau nunjukin sesuatu sebelum benar-benar pergi. Bisa jadi, atau malah minta bantuan, supaya jiwanya bisa lebih tenang. Ada juga yang bilang kalau kita menolong hantu tanpa sadar, kita bakal dapat keberuntungan loh. Waduh, tapi kalau modelnya kayak gini sih, seremnya duluan yang dapet, hahaha. Iya sih, tapi kalau dipikir-pikir, keberanian membantu sesama tetap sesuatu yang mulia, hidup ataupun sudah tiada. Setuju banget. Empati kita diuji justru di situasi yang nggak ideal. By the way, kamu sendiri pernah ngalamin kejadian aneh kayak gitu? Pernah, tapi nggak seserem itu. Waktu itu habis jemput teman malam-malam, kursi belakang kayak ada yang gerak, padahal kosong. Wah, merinding. Terus kamu ngapain? Buru-buru nyalain musik keras-keras, biar nggak kepikiran. Hahaha. Kadang hal kecil kayak suara atau bayangan bisa langsung bikin otak kita main film horror sendiri. Emang, manusia itu pinter banget nambahin dramatisasi dalam pikirannya. Tapi dalam cerita ini bukti fisiknya nyata, bau busuk dan lumpur. Jadi bukan cuma halusinasi. Nah, itu yang bikin beda. Ada jejak nyata yang tersisa. Kalau mau dianalisis, mungkin bisa dikaitkan sama fenomena residual energy. Residual energy itu kayak sisa energi yang terjebak di tempat tertentu ya. Iya, bisa berbentuk suara, bau, atau bahkan penampakan tanpa sadar atau berinteraksi langsung. Berarti si wanita tua itu mungkin meninggalkan energi terakhirnya di mobil itu? Bisa jadi, apalagi kalau dia mengalami kematian yang tragis atau mendadak. Emosi kuat bisa memperkuat jejak energi itu. Jadi lebih mudah terlihat atau terasa. Kadang cerita kayak gini jadi pengingat juga sih kalau dunia ini nggak sesederhana yang kita lihat. Bener banget. Ada hal-hal yang di luar logika kita, dan mungkin memang nggak perlu semuanya dijelaskan. Tapi tetap aja, serem kalau ngalamin langsung, hahaha. Pastinya, denger aja udah merinding, apalagi kalau ngalamin. Kira-kira kalau kamu yang di posisi itu, gimana? Tetap mau bantu atau kabur? Kalau insting bilang bantu, ya bantu. Tapi jujur, pasti hati-hati banget. Sama sih. Intuisi kadang jadi penyelamat utama di situasi kayak gitu. Pernah juga ada cerita, seseorang nolong nenek-nenek yang hilang di hutan, ternyata setelah diantar ke rumah, rumahnya kosong dan angker. Waduh, itu mirip banget sama pola cerita ini ya. Iya, tema menolong yang ternyata bukan manusia tuh sering banget muncul. Dan biasanya latarnya selalu lokasi terpencil, malam hari, hujan, atau kombinasi semuanya. Karena situasi kayak gitu bikin orang lebih rentan secara emosional. Logis juga. Hujan deras, gelap, sendirian, setting sempurna buat nambah kesan horror. Tapi di sisi lain, cerita kayak gini juga mengajarkan kita nilai-nilai baik, menolong tanpa pamrih. Walau ada resiko, ketakutan atau hal gaib, ya Iya, dan menurutku itu justru memperlihatkan ketulusan manusia. ada keberanian tersendiri dalam tetap berbuat baik meski situasinya absurd. Betul.
Dan mungkin itu yang membuat cerita ini begitu berkesan, sampai bisa diteruskan dari mulut ke mulut. Ya, urban legend bertahan karena ada nilai emosi kuat di dalamnya. Entah itu ketakutan, rasa kagum, atau bahkan penghormatan. Nah, dari cerita ini, kita juga bisa ambil pelajaran tentang kepekaan sosial. Ya, Bukan cuma soal takut atau tidak, tapi juga soal pilihan untuk tetap manusiawi dalam situasi tak biasa. setuju banget. Dan siapa tahu, mungkin kebaikan itu beneran dibalas dengan cara yang nggak kita duga. Siapa tahu ya, dunia ini penuh misteri, kayak malam hujan itu. Oke, sebelum podcast ini makin mencekam, kita sudahi dulu. Tapi biar seru, gue mau tutup dengan satu pertanyaan. Oke, apa tuh? Kalau suatu malam kamu lihat seseorang berdiri di pinggir jalan sambil kehujanan, kamu berhenti atau lanjut jalan? Waduh, itu pertanyaan yang butuh keberanian dan iman, hahaha. Tapi kayaknya gue berhenti. Semoga aja bukan hantu. Hahaha, keren. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap waspada dan tetap berbuat baik ya. Sampai jumpa.